Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Kembali bersama saya Muklis. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa saja yang harus kita perhatikan ya sebagai operator sebelum cut off BOSP tahun 2025 dan juga cut off PIP ditutup tanggal 31 Agustus nanti. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu pastikan Dapodik kita sudah update ke versi 2025.a. Jadi jika Bapak Ibu aplikasi Dapodiknya masih versi 2025 belum update ke versi 2025.a, silahkan diupdate ya. Langsung nanti download patch-nya di dapo.kemdikbud.go.id, kemudian diinstal supaya versinya berubah menjadi versi 2025.a. Tutorial Bapak Ibu juga bisa lihat di video saya sebelumnya. Nanti link saya akan sematkan di komentar ya. Itu yang pertama. Jadi kita harus update ke versi 2025.a ya, supaya nanti bug-bug yang ada di versi sebelumnya itu diperbaiki. Kemudian yang kedua, jika setelah melakukan update ke versi 2025 ada invalid jabatan PTK, yang ini banyak terjadi, itu Bapak Ibu harus memperbaikinya. Cara memperbaikinya kita harus menghubungi dinas ya. Untuk jabatan PTK di sini maksudnya jika Bapak Ibu adalah jenis PTK-nya guru, nah maka jabatan PTK-nya itu mengacu pada ijazahnya atau sertifikasinya atau kompetensinya. Ya mungkin dia guru mapel, matematika misalkan, atau guru kelas ya. Kalau seperti ini ya, kalau kita cek di aplikasi Dapodik, kita masuk ke menu GTK guru, itu kita bisa cek di bagian penugasannya, dia jabatannya seperti apa, atau langsung di sini ada, misalkan ini kita scroll ke samping. Nah di sini ada jenis GTK-nya adalah guru, kemudian jabatan GTK-nya di sini rata-rata untuk guru PAUD itu guru kelas ya, guru mapel itu tidak ada. Nah, kita bisa lihat juga nanti di bagian penugasan, kita klik gurunya. Nah, di sini ada di penugasan nih ada jabatan PTK. Nah, jika seandainya invalid, maka kita harus melaporkannya ke Dinas Pendidikan ya, karena ini ada di wilayah dinas ya. Dinas yang bisa memperbaiki di manajemen dinas. Itu yang kedua ya, yang harus kita cek ya di aplikasi Dapodik 2025 sebelum cut off BOSP di tanggal 31 Agustus nanti. Kemudian setelah itu yang selanjutnya yang kita harus perhatikan yaitu invalid rombel pada daya tampung sekolah. Ini terjadi ya, banyak terjadi di beberapa satuan pendidikan, masih ada dalam proses penyesuaian daya tampung peserta didik. Nah, invalid ini hanya dapat diproses oleh dinas pendidikan setempat. Jadi Bapak Ibu silahkan berkoordinasi dengan dinasnya untuk memperbaiki invalidnya. Nah, selama proses perbaikan tersebut ya, proses penyesuaian, Bapak Ibu sarannya sinkronisasi terlebih dahulu ya. Sinkronisasi saja apa adanya daripada nanti ya, terlewat di tanggal 31 Agustus Bapak Ibu belum bisa sinkron. Nah, akhirnya ya nggak dapat dana BOSP sama sekali nanti di tahun 2025. Jadi ya sinkron saja apa adanya ya, berapa yang bisa ditampung terlebih dahulu, sisanya jangan dimasukkan dulu supaya bisa sinkron ya, tidak invalid. Seperti itu sarannya. Nah, nanti setelah Bapak Ibu berhasil sinkron, silahkan hubungi dinas untuk memperbaiki invalid daya tampungnya. Itu yang ketiga. Selanjutnya yang perlu kita perhatikan lagi sebelum cut off BOSP dan PIP di tanggal 31 Agustus nanti, yaitu pastikan Dapodik kita sudah bersedia menerima BOSP. Nah, jadi kalau kita cek di bagian beranda, itu pastikan di sini status BOSP-nya sudah bersedia menerima BOSP. Nah, jika masih menolak di sini, Bapak Ibu masih bisa memperbaikinya di menu sekolah. Kemudian Bapak Ibu masuk ke data periodik. Nah, di sini ada bersedia menerima BOSP. Pastikan ini sudah dipilih ya. Jika sudah, Bapak Ibu lakukan simpan. Nah, itu nanti akan berubah di bagian beranda menjadi bersedia menerima BOSP. Nah, itu yang keempat. Dan seterusnya yang perlu kita perhatikan yaitu periksa data peserta didik. Nah, kita pastikan data peserta didik kita itu tidak ada yang masuk residu ya, sehingga tidak memenuhi kriteria penerima BOSP, dan terutama di bagian NISN. Nah, jika Bapak Ibu perhatikan di
Perval PD pastikan tidak ada yang ini ya, residu seperti lembaga kami ini ada 3 peserta didik yang masuk residu. 2 yaitu NISN ganda dan 1 belum terbit NISN-nya karena memang datanya belum sesuai Dukcapil ya, NIK-nya belum ada ya, jadi dia belum bisa terbit. Jadi pastikan nanti data Bapak Ibu sudah valid semua seperti ini ya. Ini sudah 100% valid dan artinya ini sudah aman dan semua peserta didik itu sudah masuk kriteria penerima BOSP. Nah, jika seandainya Bapak Ibu mengalami invalid, dicek saja ya, diperbaiki di bagian edit identitas di sini, cek di bagian edit identitas cek Dukcapil Pusat. Nah, nanti divalidasi ya, di verval datanya. Sebagaimana video saya sebelumnya, nanti link juga saya akan sematkan di kolom komentar. Nah, jika ada yang salah diperbaiki ya, kemudian diupdate datanya. Nah, jika residunya itu ganda ya, seperti tadi saya ini kan ganda ya, dipakai lebih dari 1 orang, ini juga dipakai lebih dari 1 orang, maka Bapak Ibu cek apakah gandanya itu aktif atau tidak aktif. Jika tidak aktif itu aman ya, artinya tidak mempengaruhi nanti di BOSP ya, dia tetap akan mendapat dana BOSP karena sejatinya dia sudah tidak ganda, tinggal nunggu sistem saja yang memproses supaya di merger datanya sehingga jadi valid. Sedangkan jika statusnya aktif, maka ada 2 opsi yang Bapak Ibu lakukan, yaitu minta sekolah asalnya atau sekolah yang pertama itu mengeluarkan data siswanya. Baru opsi kedua itu Bapak Ibu melakukan pengeluaran siswa tercatat ganda seperti ini. Ya, nanti tutorialnya gue sudah saya buatkan sebelumnya, Bapak Ibu bisa cek saja nanti di kolom komentar, saya sematkan. Jadi Bapak Ibu ikuti saja cara itu, nanti lampirkan surat keterangan aktif belajar. Nah, nanti jika sudah setuju akan statusnya seperti ini dan datanya akan valid, tapi jika statusnya masih seperti ini dalam proses ya, kita tinggal menunggu. Hanya saja saat ini lama ya, saya sudah mengajukan dari tanggal 11 dan sekarang saya buat video ini di tanggal 28, sudah 17 hari, itu belum ada proses ya, belum diproses oleh admin dinas ya, belum diproses. Jadi saran saya, jika bisa lakukan opsi pertama, yaitu minta sekolah mengeluarkan ya, sekolah asalnya mengeluarkan siswa tersebut, karena itu nanti jika sudah dikeluarkan dalam waktu 4 kali 24 jam harusnya sudah valid ya, jadi datanya sudah aman. Itu saran dari saya ya, jadi tidak usah menunggu pengajuan pengeluaran siswa tercatat ganda. Nah, jika Bapak Ibu sudah terlanjur ya seperti saya ini, nggak masalah. Jika nanti sekolah asal mengeluarkan siswanya, maka nanti setelah itu keluar otomatis ini nanti akan hilang ya, karena dia sudah keluar, jadi ini tidak berfungsi lagi, nanti otomatis ini akan hilang. Jadi tidak perlu khawatir, nggak perlu dibatalkan, minta saja ke sekolahnya untuk mengeluarkan siswanya seperti itu. Oke, kita lanjut. Jadi pastikan data peserta didik kita itu sudah valid semua, tidak ada yang ganda. Nah, kemudian yang terakhir itu periksa izin operasional. Jadi Bapak Ibu silahkan dicek izin operasionalnya apakah masih berlaku atau tidak ya, atau sudah yang terbaru atau yang terakhir ya. Cek di aplikasi Dapodik, Bapak Ibu bisa cek di bagian sekolah. Nah, di sini Bapak Ibu bisa cek izin operasionalnya apakah sudah yang terbaru. Jika seandainya masih yang lama ya, yang belum terbaru, Bapak Ibu bisa memperbaikinya nanti di Perpal SP data kemdikbud.go.id ya. Bapak Ibu silahkan login kemari, kemudian update datanya ya, dengan melampirkan nanti SK izin operasionalnya. Nah, sehubungan ini tadi saya coba cek masuk sampai sekarang tidak berhasil, jadi saya tidak bisa contohkan ya caranya, tapi Bapak Ibu nanti bisa cek tutorial yang sudah saya sematkan di kolom komentar. Dan setelah Bapak Ibu sudah melakukan semua, sudah memperbaiki data-datanya, jangan lupa lakukan sinkronisasi. Jadi kalau Bapak Ibu sudah
perbaiki tapi tidak sinkronisasi, ya terutama yang di aplikasi Dapodik ya. Kalau yang di Perval PD, kemudian Perval SP ini kan online ya, otomatis sudah terjadi perubahan data di server. Jadi walaupun tidak sinkron itu aman. Tapi untuk data yang lain seperti bersedia menerima BOSP, kemudian perbaikan data GTK tadi, kemudian update aplikasinya, itu kita harus sinkronisasi ya supaya data di server juga berubah. Oke, demikian semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Lebih kurang kami mohon maaf. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Jumpa lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.